Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Mas Arif Bismarangga Saputra ingin mempresentasikan proposal dengan judul analisis penggunaan aplikasi kehadiran guru Shopee Dapodik berbasis Android menggunakan metode sistem usability skill atau SUS di Kabupaten Magetan. Dalam proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama, bab 2, dan bab 3. Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 yaitu berisi penelitian terdahulu, analisis usability, sistem usability skill, Android, dan pegawai. Di sini maksudnya adalah pengertian-pengertian dari beberapa istilah tersebut. Kemudian bab 3 berisi metodologi penelitian, diantaranya akan terdapat penjelasan tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, kemudian metode penelitian. Untuk latar belakang penelitian ini, yaitu dewasa ini teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, khususnya dengan kemajuan teknologi smartphone yang mendukung berbagai aplikasi untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Magetan mengembangkan aplikasi Shopee Dapodik berbasis Android sebagai alat untuk memantau kehadiran guru di tingkat TK, SD, dan SMP. Aplikasi ini dilengkapi fitur seperti presensi, lokativitas, izin, dan profil pengguna untuk mendukung pengelolaan kehadiran. Namun beberapa permasalahan seperti ketidakakuratan lokasi GPS dan logout otomatis sering dialami oleh pengguna, sehingga mengganggu pengalaman penggunaan aplikasi. Untuk memastikan aplikasi ini efektif, efisien, dan memberikan kepuasan kepada pengguna, evaluasi usability menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode usability skill atau SUS untuk menganalisis tingkat kemudahan penggunaan aplikasi, mengidentifikasi kendala yang ada, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar aplikasi dapat lebih optimal di masa mendatang. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pada penelitian ini penulis merumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana hasil analisis penggunaan aplikasi kehadiran guru Shopee Dapodik berbasis Android menggunakan metode sistem usability skill atau SUS di Kabupaten Magetan. Untuk batasan masalah sendiri, di sini terdapat 3 batasan masalah. Yang pertama yaitu analisis ini hanya menganalisa aplikasi sistem absensi Shopee Dapodik berbasis Android pada pemerintahan Kabupaten Magetan. Yang kedua yaitu analisis usability. Pada penelitian ini hanya berfokus pada aspek usability yang telah disebutkan oleh ISO 9421-11 yang mempunyai 3 elemen standar, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen yang digunakan untuk menganalisis penggunaan aplikasi adalah dengan melakukan pengisian kuesioner oleh pengguna dengan random sampling dari guru yang berstatus ASN baik PNS maupun P3K yang aktif menggunakan aplikasi Shopee Dapodik. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan hasil analisis dari usability aplikasi absensi Shopee Dapodik pada pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan metode sistem usability skill atau SUS serta penilaian kualitas kegunaan berdasarkan elemen-elemen usability oleh ISO 9421-11 yang nantinya hasil dari analisis tersebut dapat menjadi masukan perbaikan dalam pengembangan kualitas usability aplikasi absensi guru Shopee Dapodik pada pemerintahan Kabupaten Magetan. Kemudian manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah. Yang kedua, memberikan kesempatan dalam mengeksplorasi penerapan teori-teori dan pendekatan yang berhubungan dengan aspek usability testing, khususnya dengan metode sistem usability skill atau SUS. 3. Sebagai syarat untuk memenuhi kelulusan strata 1 S1 program studi teknik informatika pada Universitas Negeri Surabaya. Kemudian manfaat penelitian bagi pengembang aplikasi dapat memberikan ukuran tingkat kualitas dari segi aspek usability serta memberikan rekomendasi dalam bentuk dokumen yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas aplikasi absensi Shopee Dapodik berbasis Android dari aspek usability beserta faktornya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian manfaat penelitian bagi universitas memahami sejauh mana mahasiswa menguasai ilmu dari mata kuliah yang telah dipelajari selama masa kuliah. Yang kedua, mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan dan sebagai bahan evaluasi.
Untuk sistematika penelitian sendiri yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 persiapan pengumpulan data, bab 5 hasil dan pembahasan, bab 6 adalah penutup. Untuk masing-masing bab tersebut, langkah-langkah dan isinya dapat dibaca sebagai berikut. Seperti yang ada tertulis di bawah tulisan masing-masing bab. Kemudian kita masuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Untuk yang pertama di sini penulis mengambil penelitian terdahulu referensi untuk menjadi referensi, mengambil 3 judul dapat dilihat dan dibaca seperti yang ditampilkan, yang mana referensi tersebut merupakan analisis penggunaan aplikasi dan evaluasi usability testing menggunakan sistem usability skill atau SUS. Kemudian masih dalam tinjauan pustaka yang berisi berbagai pengertian menurut para ahli, seperti pengertian analisis menurut M. Muslihuddin dan Octaviano, pengertian usability menurut Isopsen yang berisi tentang efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Kemudian pengertian usability skill menurut J. Brook. Kemudian ada pengertian Android menurut H.N. Syafaat, dan pengertian pegawai menurut Wijaya, menurut KBBI, dan juga menurut Suharno. Kita masuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama dalam metodologi penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Magetan, khususnya di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga setelah proposal disetujui melalui seminar. Yang kedua, alat dan bahan penelitian yaitu laptop HP dengan sebagai spesifikasi prosesor AMD Ryzen 7, RAM 8GB, kemudian software yang digunakan Windows 11, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint 2019, Google Chrome, dan juga Visual Paradigm 17.1. Untuk bahan yang lain yaitu studi literatur, teks skenario, dan instrumen kuesioner SUS. Sistem usability skill digunakan untuk menilai aspek usability yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Kuesioner SUS terdiri dari 10 pernyataan seperti yang ada di gambar di samping, yaitu ada 10 pernyataan instrumen SUS. Kemudian pernyataan akan diukur dengan skala Likert juga seperti tabel 3.2 untuk mengukur sistem usability skill itu sendiri. Kemudian yang masih dalam metodologi penelitian masuk dalam tahapan penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, mengumpulkan informasi dari penelitian sebelumnya untuk sebagai landasan teori. Kemudian pengumpulan data, di mana langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi responden yang terdiri dari guru ASN yang menggunakan aplikasi Sapidapodik. Kemudian setelah itu penyebaran kuesioner melalui platform daring seperti Google Form dengan bantuan operator sekolah atau operator kecamatan. Kemudian simulasi penugasan, pengujian fitur aplikasi seperti login, presensi, aktivitas izin, dan logout. Kemudian wawancara, mengidentifikasi masalah yang dirasakan pengguna terkait aplikasi. Masih dalam metodologi penelitian, sekarang masuk ke analisis data. Pertama yang dianalisis yaitu efektivitas. Untuk mengukur keberhasilan pengguna menyelesaikan tugas dihitung dengan persamaan seperti gambar di samping. Jadi untuk rumus efektivitas sendiri yaitu jumlah tugas yang berhasil diselesaikan dibagi jumlah tugas yang diberikan dikali 100%. Analisis yang kedua yaitu efisiensi, menghitung waktu penyelesaian tugas berdasarkan durasi pengerjaan. Untuk rumusnya dapat dilihat seperti gambar di samping. Kemudian analisis yang ketiga yaitu kepuasan. Skor SUS dihitung untuk mendapatkan penilaian usability. Untuk skor SUS juga bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian juga terdapat rumusnya yaitu di mana XI nilai skor responden dibagi N jumlah seluruh responden. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dan saran hasil penelitian digunakan untuk satu. Yang pertama, mengevaluasi kualitas usability aplikasi Sapidapodik. 2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.